pasar mana yan? A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridho Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan MPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan ini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan ini terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk menyimpan. Sebaliknya, jika kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi, perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventor manajemen sangat penting dilakukan. Selanjutnya, fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun hal ini harus diperhatikan, pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal. Langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan, yaitu untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Kedua, mengantisipasi pesanan persediaan. Ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kondisi, seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahwa selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lain. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi.
terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventor manajemen ini sangat penting demi menjaga ketersediaan supaya tetap bisa produksi. Selanjutnya, pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal pengolahan persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Setidaknya ada 5 metode inventor manajemen yang bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk mengolah persediaan. Berikut penjelasan masing-masing metode. Yang pertama, metode EOQ. Biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengolahan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan sudah ditentukan oleh pemesan beberapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal termasuk tentang beberapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi nanti sudah jelas beberapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan, serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Yang kedua, metode MRP, yaitu metode perencanaan kebutuhan material. Merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari jadwal produksi hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Yang ketiga, metode DIT, yaitu metode yang punya istilah lain, yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyotek atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika proses perusahaan seperti dikeluarkan, tapi jika tidak mempunyai persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Dengan membina hubungan baik dengan cara pemasok bahan baku. Yang keempat, metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Misalnya persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bisa dibeli dengan grade A karena paku
perlakuan khusus untuk menyimpan dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B karena penyimpanan mungkin lebih mudah dibandingkan kayu. Untuk paku bisa diberikan kode C karena meskipun jumlahnya banyak namun penyimpanannya jauh lebih mudah dibanding dua persediaan sebelumnya. Yang kelima, metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan beberapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri. Salah satunya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Kesimpulannya ialah jika Anda menetapkan praktik terbaik untuk manajemen persediaan, hal ini dapat sangat membantu dalam menjalankan bisnis Anda secara efisien. Penting untuk membuat pilihan yang tepat dan dapat berkembang dan tumbuh bersama bisnis Anda. Manajemen persediaan yang baik akan menghemat uang, waktu dan meningkatkan layanan pelangganan. Ingatlah bahwa dengan sistem manajemen inventaris yang efektif, Anda dapat menjaga bisnis Anda tetap menguntungkan, menganalisis pola penjualan dan memprediksi penjualan di masa depan, dan mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga. Dengan manajemen inventaris yang tepat, bisnis memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan dan berkembang. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.